Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dimyati dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW dengan memenuhi tugas dari Bapak dosen SKI atau Bapak Sukarman, yaitu tentang Isra Mi'raj. Nah, peristiwa Isra Mi'raj adalah suatu peristiwa yang sulit dijangkau oleh akal manusia, karena peristiwa Isra Mi'raj ini hanya dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW cukup dengan waktu 1 malam saja. Nah, tidak bisa dibayangkan oleh akal pikir manusia bahwasanya Nabi Muhammad itu diberikan mukjizat yang sangat luar biasa ini. Nah, perjalanan Nabi Muhammad atau peristiwa Isra Mi'raj ini dilatar belakangi oleh penyebabnya, yaitu dikarenakan istri Rasulullah SAW itu meninggal dunia, yaitu Sayyidah Khadijah, dan pamannya yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad, yaitu Abu Thalib. Nah, peristiwa ini dilatar belakangi oleh peristiwa tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala caranya itu menghibur Nabi Muhammad, yaitu dengan Isra Mi'raj ini. Nah, peristiwa Isra Mi'raj ini dilatar belakangi oleh semakin meningkatnya hambatan dan gangguan dari kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad dalam berdakwah agama Islam di kota Mekah. Nah, ini demikian juga ketika Nabi Muhammad SAW menyebarkan dakwah Islam di kota Taif, kaum Quraisy itu menghasut di kota Taif untuk tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, supaya agama Islam itu tidak menyebar luas tambah luas, yaitu atas jaminan perlindungan Mut'im bin Adi. Akhirnya Nabi Muhammad SAW kembali ke Mekah karena kaum Quraisy itu sudah menghasut di kota Taif tersebut. Jadi Nabi Muhammad tidak diterima di kota tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dirasakan oleh hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW yang sedang merasakan kesedihan dan kesusahan. Kemudian dihibur dengan melakukan perjalanan Isra Mi'raj, seperti ayat yang sudah saya tulis di depan ini, yang bunyinya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya, subhanallah, suci Allah, alladzi asra, yang telah memperjalankan bi 'abdihi, hambanya yang dimaksud di sini yaitu Nabi Muhammad, lailan, pada waktu malam hari, minal masjidil harami, mulai dari Masjidil Haram, ilal masjidil aqsa, sampai Masjidil Aqsa, alladzi barakna, yang telah kami berkahi, haulahu, sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, yaitu untuk memberitahu bahwasanya kebesaran Allah itu sangat banyak sekali dan sangat nikmat, sangat mulia sekali. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, perjalanan Isra Mi'raj ini Nabi Muhammad juga mendapatkan kewajiban menunaikan sholat 5 waktu, yaitu pada waktu Mi'raj. Perjalanan Isra Mi'raj ini mempunyai arti tersendiri, yaitu kalau Isra itu perjalanan Nabi Muhammad mulai dari pada waktu malam hari dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Sedangkan
Mi'raj sendiri itu mempunyai arti perjalanan Nabi Muhammad mulai dari Masjidil Aqsa sampai langit-langit ketujuh dan Sidratil Muntaha. Perjalanan Nabi Muhammad SAW dimulai dari Masjidil Aqsa naik ke langit dunia, di langit yang pertama. Nah, pada langit pertama ini Nabi Muhammad dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam, bapake manusia, yang di sebelah kanannya ada hitam-hitam dan sebelah kirinya, apabila melihat ke sebelah kirinya, menangislah beliau. Hitam-hitam yang di sebelah kanan adalah anak cucu Nabi Adam alaihi salam yang ahli surga, sedangkan yang sebelah kiri adalah ahli neraka. Nah, di situ Kanjeng Nabi itu diperlihatkan oleh dua sisi, yaitu yang sisi sebelah kanan yaitu salah satu anak Adam yang mana besoknya itu masuk surga, sedangkan yang kiri ini diwarnai dengan warna hitam yang digambarkan di situ akan masuk neraka. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu naik ke langit mustawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi. Pada malam itu Nabi Muhammad sedang berada di Hatim atau dekat Ka'bah. Nah, kemudian datanglah malaikat Jibril dengan membawa air Zam-Zam. Kemudian dibelahlah dada Nabi Muhammad SAW untuk memasukkan hikmah dan iman yang telah disiapkan dalam bejana emas. Jadi ketika Nabi Muhammad duduk di dekat Ka'bah, dihampiri oleh malaikat Jibril dengan membawa air Zam-Zam. Nah, pada waktu itu Nabi Muhammad dadanya itu dibelah, kemudian dibersihkan hatinya dengan air Zam-Zam untuk memberikan hikmah dan iman yang telah disiapkan dalam bejana emas. Malaikat Jibril mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengendarai burak. Jadi pada waktu Isra Mi'raj ini Nabi Muhammad tidak mengendarai sepeda motor pada waktu malam, pada masa sekarang ini, karena belum ada motor. Jadi Nabi Muhammad itu diberi mukjizat, salah satunya itu bisa menaiki burak, yang mana perjalanan Isra Mi'raj ini hanya dilakukan dalam sekejap mata dengan menunggangi burak ini. Nah, perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 dan Sidratil Muntaha, Nabi Muhammad pada langit pertama yaitu bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam, yang di sebelah kanannya ada hitam-hitam dan sebelah kirinya ada hitam-hitam juga. Apabila melihat ke sebelah kanannya, tertawalah Nabi Adam. Jadi Nabi Muhammad itu melihat ke sisi kanannya Nabi Adam dan ke sebelah kirinya Nabi Adam. Apabila Nabi Adam itu menengok ke sebelah kanan, maka Nabi Adam akan tertawa, dan apabila melihat ke sebelah kiri, menangislah beliau. Hitam-hitam yang di sebelah kanan adalah anak cucu Nabi Adam yang ahli surga. Nah, yang sebelah kiri adalah ahli neraka. Kemudian di langit kedua, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan yang kedua, yaitu setelah sampai di langit kedua, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi salam. Nabi Muhammad memberikan salam kepada mereka berdua. Nah, kemudian melanjutkan perjalanan ke langit ketiga dan bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam, dan berturut-turut naik ke langit keempat bertemu dengan Nabi Idris,
kemudian Nabi Musa, dan langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Di langit ketujuh, pada langit ketujuh ini Nabi Muhammad dan malaikat Jibril naik ke Sidratil Muntaha yang di dalamnya terdapat 4 sungai. Pada waktu itu Nabi Muhammad sudah sampai di langit ketujuh dan bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian naik lagi ke Sidratil Muntaha. Kemudian Nabi Muhammad diperlihatkan oleh sungai. Ada sungai. Sungai itu ada 4 sungai. Nah, 2 sungai ada di dalam dan 2 sungai ada di luar. Menurut keterangan malaikat Jibril, 2 sungai yang ada di dalam itu adalah sungai yang ada di surga, dan sungai yang mengalir keluar itu adalah sungai Nil dan Eufrat. Kemudian Nabi Muhammad naik ke langit mustawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pertemuan ini, dalam pertemuan antara Nabi Muhammad dengan Allah ini, umat Nabi Muhammad disuruh melaksanakan sholat 50 kali. Bayangkan sehari melaksanakan sholat 50 kali. Apa ora kesel sing 5 waktu kadang kalau ditinggal. Nah, Rasulullah SAW kemudian turun sampai langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Setelah pertemuan Nabi Muhammad yang mendapatkan kewajiban sholat 50 waktu tadi, kemudian Nabi Muhammad turun, kemudian bertemu dengan Nabi Musa. Beliau menyarankan untuk meminta keringanan kepada Allah dengan alasan umat Nabi Muhammad tidak akan sanggup untuk melaksanakan. Nah, jadi ketika Nabi Muhammad sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian turun bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa menyuruh agar diberikan keringanan untuk melaksanakan sholat 50 waktu tadi menjadi 5 waktu. Nah, peristiwa ini Nabi Muhammad tidak hanya 1 atau 2 kali, tapi bahkan berkali-kali, karena dinyang 50 menjadi 45, kemudian menjadi 40, sampai akhirnya itu menjadi hanya 5 waktu. Nah, ini berkat Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Muhammad itu biyen sudah pinter nyang-nyangan. Sek nurun ke ibu-ibu sekarang, nek pasar melu pinter ngenyang. Kejadian-kejadian dalam Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj melihat beberapa kejadian. Jadi pada waktu Isra Mi'raj ini Nabi Muhammad melihat kejadian-kejadian. Di antaranya itu Nabi Muhammad diperlihatkan wajah-wajah malaikat penjaga neraka. Badannya tinggi besar, kemudian dengan wajah yang seram dan menakutkan. Mereka tidak pernah tersenyum. Ini malaikat penjaga neraka. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad diperlihatkan orang yang membawa daging yang baik, dan di sebelahnya ada daging yang buruk. Daging yang baik itu malah dibuang, yang buruk itu malah diambil. Kejadian ini menggambarkan orang yang ketika hidup di dunia sering melakukan zina. Jadi ada 2 daging, yang daging yang baik dan daging yang buruk. Malah yang buruk ini dimakan, diambil, kemudian yang baik dibuang. Nah, ini penyebabnya pada waktu di dunia yaitu berzina. Nabi Muhammad SAW diperlihatkan orang yang memiliki perut yang sangat besar. Kemudian Nabi Muhammad itu diperlihatkan ada seseorang tapi mempunyai perut yang sangat besar sehingga sampai bangun atau jongkok itu kesusahan. Orang itu merasa kesusahan ketika duduk dan berdiri, apalagi untuk berjalan. Susah sekali karena perutnya yang besar. Peristiwa ini menggambarkan orang ketika hidup di dunia selalu memakan riba. Harta yang diperolehnya tidak didapat dengan cara yang halal.
Nah, peristiwa Isra Mi'raj dilatar belakangi oleh semakin meningkatnya hambatan dan gangguan yang dialami Nabi Muhammad dalam mendakwahkan agama Islam di kota Mekah. Kaum Quraisy itu semakin mendesak supaya Nabi Muhammad itu berhenti menyiarkan agama Islam. Pada kejadian ini, sahabat Abu Bakar juga mendapatkan gelar As-Siddiq atau seseorang yang dapat dipercaya, karena pada waktu itu Abu Bakar langsung percaya apabila Nabi Muhammad sudah melakukan perjalanan Isra Mi'raj pada waktu malam hari. Ya, betapa hebatnya sahabat satu ini. Ya, mungkin cukup sekian pelajaran yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.